Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Mubarak dari program studi D3 Elektro. Saya akan menjelaskan materi saya tentang material magnetik. Semikonduktor. Dengan bantuan teori kita telah berhasil mengklasifikasikan benda padat menjadi logam, isolator, dan semikonduktor. Kami sekarang akan mempertimbangkan semikonduktor. Secara teknologi merupakan kelas terbaru. Secara lebih rinci, logam dan isolator telah digunakan setidaknya sejak kita masih beradab. Namun semikonduktor baru diterapkan pada abad terakhir dan penerapannya yang lebih luas dimulai pada tahun 1950-an. Selama periode ini, industri elektronik, jika menggunakan kata basi, telah mengalami revolusi pertama oleh transistor, kemudian oleh sirkuit mikroelektronik. Masing-masing hal ini secara berturut-turut dengan membuat sirkuit menjadi jauh lebih murah dan kompak, telah menyebabkan penggunaan alat bantu elektronik seperti komputer secara lebih luas dengan cara yang juga revolusioner. Dalam arti sosial, mungkin alasan utama perubahan mendadak ini adalah persiapan semikonduktor yang sangat murni, dan karenanya kemungkinan mengendalikan pengotor. Ini adalah perkembangan tahun 1940-an dan 1950-an dengan metode penarikan kristal, pemurnian zona, dan epitaksial. Dimungkinkan untuk membuat silikon dan germanium dengan pengotor hanya satu bagian dalam 10-10. Bandingkan ini dengan bahan teknik yang sudah lama ada, seperti baja, kuningan, atau tembaga yang mengandung pengotor. Beberapa bagian tercipta masih belum dapat dicapai, dan untuk sebagian besar tujuan, hal ini harus diakui bukan diwajibkan. Mungkin satu-satunya bahan lain yang pernah dibuat dengan kemurnian sebanding dengan silikon dan germanium adalah uranium. Namun orang-orang tampaknya sedikit malu untuk mengutip angka-angka tersebut. Tujuan dari teknologi semikonduktor adalah untuk memurnikan material sebanyak mungkin dan kemudian memasukkan pengotor secara terkendali. Kita akan menyebut semikonduktor murni intrinsik karena perilakunya ditentukan oleh sifat intrinsiknya saja, dan kita akan menyebut semikonduktor ekstrinsik setelah gangguan eksternal mengubah sifat bawaannya dalam perangkat. Sebagian besar semikonduktor ekstrinsik yang digunakan, tetapi lebih baik membahas subjek kita secara bertahap dan mendiskusikan semikonduktor intrinsik terlebih dahulu. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan mengapa sifat listrik penting semikonduktor terjadi dan bagaimana sifat tersebut dipengaruhi dan dikendalikan oleh konsentrasi pengotor yang kecil. Selanjutnya kita akan membahas apa yang sebenarnya lebih dulu penyiapan bahan murni. Kami akan siap untuk membahas perangkat persimpangan dan teknologi sirkuit terpadu. Semikonduktor intrinsik. Dengan bantuan teori kita telah berhasil mengklasifikasikan benda padat menjadi logam, isolator, dan semikonduktor. Kami sekarang akan mempertimbangkan semikonduktor. Secara teknologi merupakan kelas terbaru setelah lebih rinci. Logam dan isolator telah digunakan setidaknya sejak kita masih beradab, namun semikonduktor baru diterapkan pada abad terakhir dan penerapannya yang masih telah mengalami revolusi pertama oleh transistor, kemudian oleh sirkuit mikroelektronik. Masing-masing hal ini secara berturut-turut dengan membuat sirkuit menjadi jauh lebih murah dan kompak, telah menyebabkan penggunaan alat bantu elektronik seperti komputer secara lebih luas dengan cara yang evolusioner dalam arti sosial. Mungkin alasan utama perubahan mendadak ini adalah persiapan semikonduktor yang sangat murni, dan karenanya kemungkinan mengendalikan pengotor. Ini adalah perkembangan tahun 1940-an dan 1950-an dengan metode penarikan kristal, pemurnian zona, dan epitaksial. Dimungkinkan untuk membuat silikon dan germanium dengan pengotor hanya bagian dalam 10-10. Bandingkan ini dengan bahan teknik yang sudah lama ada, seperti baja, kuningan, atau tembaga yang mengandung pengotor.
Beberapa bagian peserta masih belum dapat dicapai dan untuk sebagian besar tujuan hal ini harus diakui bukan diwajibkan. Mungkin satu-satunya bahan lain yang pernah dibuat dengan kemungkinan sebanding dengan silikon dan germanium adalah uranium. Namun orang-orang tampaknya sedikit malu untuk mengutip angka-angka tersebut. Tujuan dari teknologi semikonduktor adalah untuk memurnikan material sebanyak mungkin dan kemudian memasukkan pengotor secara terkendali. Kita akan menyebut semikonduktor murni intrinsik karena berlakunya ditentukan oleh sifat intrinsiknya saja. Dan kita akan menyebut semikonduktor ekstrinsik setelah gangguan eksternal mengubah sifat bawaannya. Dalam perangkat sebagian besar semikonduktor ekstrinsik yang digunakan, tetapi lebih baik membahas subjek kita secara bertahap dan mendiskusikan semikonduktor intrinsik terlebih dahulu. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan mengapa sifat listrik terpenting semikonduktor terjadi dan bagaimana sifat tersebut dipengaruhi dan dikendalikan oleh konsentrasi pengotor yang kecil. Selanjutnya kita akan membahas apa yang sebenarnya lebih dulu penyiapan bahan murni. Kami akan siap untuk membahas perangkat persimpangan dan teknologi sirkuit terpadu. 8,3 Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang telah dimodifikasi dengan penambahan impuritas atau atom asing ke dalam material semikonduktor murni. Dengan tujuan mengubah sifat-sifat konduktifnya, terdapat dua jenis semikonduktor ekstrinsik utama, yaitu semikonduktor tipe N negatif dan semikonduktor tipe P positif, yang bergantung pada jenis impuritas yang ditambahkan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor tipe N negatif. Untuk menghasilkan semikonduktor tipe N, impuritas donor ditambahkan ke dalam material semikonduktor murni seperti silikon Si atau germanium Ge. Impuritas donor ini adalah atom yang memiliki lebih banyak elektron di kulit valensinya daripada atom semikonduktor, misalnya fosforus P atau arsenik As. Atom donor yang ditambahkan menggantikan beberapa atom semikonduktor dalam kisi kristal dan memberikan elektron tambahan. Karena elektron tambahan ini berlebihan, mereka berkontribusi pada konduktivitas material. Elektron-elektron dari impuritas donor ini sangat mobile dan berperan dalam menghantarkan arus listrik di semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N memiliki muatan negatif berlebih dan memiliki lebih banyak elektron bebas daripada lubang kosong hole, sehingga dianggap sebagai semikonduktor dengan karakteristik negatif. 2. Semikonduktor tipe P positif. Untuk menghasilkan semikonduktor tipe P, impuritas ekspor ditambahkan ke dalam material semikonduktor murni. Impuritas ekspor adalah atom yang memiliki lebih sedikit elektron di kulit valensinya daripada atom semikonduktor, seperti boron B atau aluminium Ai. Atom eksporter ini menggunakan beberapa atom semikonduktor dalam kisi kristal dan menciptakan lubang kosong di dalam struktur kristal. Lubang kosong ini disebut lubang konduksi. Lubang kosong ini bertindak sebagai tempat untuk elektron dari pita valensi valence band untuk bergerak, dan oleh karena itu mereka juga berkontribusi pada konduktivitas material. Semikonduktor tipe P memiliki lebih banyak kosong hole daripada elektron bebas, sehingga dianggap sebagai semikonduktor dengan karakteristik positif. Ketika semikonduktor tipe N dan tipe P dihubungkan bersama dalam suatu perangkat seperti transistor atau diode, mereka membentuk struktur yang disebut junction atau junction PN. Perangkat semikonduktor ekstrinsik ini memiliki sifat-sifat khusus yang memungkinkan pengendalian aliran arus listrik dan digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti penguat sinyal, saklar elektronik, dan berbagai komponen semikonduktor lainnya. Hamburan atau disebut juga scattering dalam bahasa Inggris adalah fenomena dalam fisika yang terjadi ketika partikel gelombang mengalami
perubahan arah atau energi setelah berinteraksi dengan objek atau medium tertentu. Hamburan terjadi dalam berbagai konteks termasuk dalam optika, fisika partikel, dan fisika inti, serta dalam berbagai aplikasi seperti dalam teknologi radar, pengukuran partikel, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang hamburan. Pertama, hamburan cahaya. Dalam optika, hamburan cahaya adalah fenomena di mana cahaya yang melewati medium mengalami perubahan arah seiring berinteraksi dengan partikel-partikel dalam medium tersebut. Hamburan Rayleigh adalah jenis hamburan cahaya yang terjadi ketika partikel hamburan jauh lebih kecil dari panjang gelombang cahaya. Ini adalah alasan langit tampak biru, karena cahaya matahari yang tersebar oleh molekul-molekul udara lebih sering dihamburkan ke arah biru daripada warna-warna lain. Hamburan ini adalah jenis hamburan cahaya yang terjadi ketika partikel hamburan sebanding dengan panjang gelombang cahaya. Ini terjadi dalam berbagai fenomena seperti hamburan cahaya matahari oleh tetesan air yang menghasilkan pelangi. 2. Hamburan partikel. Dalam fisika, partikel hamburan adalah interaksi partikel dengan partikel lain yang dapat mengubah arah dan energi tersebut. Hamburan foton adalah contoh terkenal dalam fisika partikel, di mana sinar X foton mengalami hamburan oleh elektron bebas, mengubah panjang gelombang foton dan mengkonfirmasi sifat partikel foton dan elektron. Hamburan inti. Dalam fisika inti, hamburan nuklir adalah fenomena di mana partikel subatomik seperti proton atau neutron bertebaran dengan inti atom, menghasilkan reaksi nuklir yang dapat memberikan wawasan tentang struktur. Eksperimen hamburan nuklir sering digunakan untuk memahami sifat inti atom dan menentukan parameter nuklir seperti penaksaan hamburan. 4. Aplikasi hamburan. Hamburan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Dalam pengukuran partikel, teknik hamburan digunakan untuk mengukur ukuran, bentuk, dan sifat partikel. Dalam teknologi radar, hamburan sinyal radar oleh objek digunakan untuk mendeteksi dan memantau benda-benda di udara atau permukaan tanah. Hamburan juga digunakan dalam teknik pengukuran seperti spektroskopi. Hamburan inelastis untuk menganalisis sifat material dan molekul. Hamburan adalah konsep penting dalam fisika yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana partikel atau gelombang berinteraksi dengan lingkungannya, memberikan wawasan berharga tentang struktur materi dan perilaku alam semesta. Hamburan antara elektron dan kepadatan lubang. Hubungan antara elektron dan kepadatan lubang merupakan konsep yang penting dalam fisika semikonduktor. Dalam semikonduktor terdapat dua jenis pengotoran yang dapat mempengaruhi konduktivitas, yaitu pengotoran tipe N, pengotor donor, dan pengotoran tipe P, pengotor akseptor. Ini berkaitan dengan penambahan elektron tambahan, pengotor donor, atau penciptaan lubang kosong, pengotor akseptor dalam kisi kristal semikonduktor. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai hubungan antara elektron dan buatan lubang dalam semikonduktor. Elektron dalam semikonduktor adalah partikel bermuatan negatif yang bergerak dalam pita konduksi conduction band semikonduktor. Elektron di pita konduksi memiliki energi yang cukup tinggi untuk berkontribusi pada konduktivitas semikonduktor. Sebuah lubang dalam semikonduktor. Lubang adalah tempat kosong dalam struktur visor semikonduktor yang memungkinkan elektron dari pita valensi valence band untuk mengalir ke lubang tersebut, menciptakan muatan positif berlebih di lokasi tersebut. Lubang biasanya dibentuk oleh atom akseptor dalam semikonduktor tipe P. Ketika atom akseptor menggantikan atom semikonduktor dalam kisi kristal, mereka menciptakan lubang kosong dalam pita valensi. 3. Hubungan antara elektron dan kepadatan lubang. Konduktivitas semikonduktor bergantung pada keseimbangan antara elektron di pita konduksi dan lubang di pita valensi. Elektron bergerak dari daerah dengan kepadatan tinggi konduksi ke daerah dengan kepadatan rendah pita valensi, membawa muatan negatif bersama mereka. Ini adalah kontribusi elektron terhadap konduktivitas. Lubang bergerak dari daerah dengan kepadatan tinggi pita valensi ke daerah dengan kepadatan rendah pita konduksi.
membawa muatan positif berlebih bersama mereka. Ini adalah kontribusi lubang terhadap konduktivitas. Jika kepadatan elektron lebih tinggi daripada kepadatan lubang dalam semikonduktor, maka elektron akan dominan dalam konduktivitas dan sebaliknya. Jika kepadatan lubang lebih tinggi, maka lubang akan dominan. Baiklah, terima kasih, itu saja materi yang saya sampaikan. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.